Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita misteri bersambung. Ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis dengan judul Teror Karyau seri yang keempat, dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Jimatres dimanapun Anda berada, teror Karyau pada kisah yang lalu diceritakan bahwasanya anak dari Manda lagi kesurupan dan ngoceh ngalor ngidul tidak karuan sehingga membuat Manda kebingungan. Tidak. Histeris saat Manda mendengar bahwasanya anaknya akan mati. Dek, bangun dek, kamu kenapa? Hah? Kak Jos? Iya, ini aku. Kamu kenapa teriak-teriak sendiri? Tanya suamiku sambil mengusap keringat dingin yang mengalir deras di pelipisku. Aku mimpi buruk. Sautku terbata. Ya salah sendiri, kenapa tidur di sini sih, Dek? Entahlah. Sautku bingung karena baru tersadar sekarang kalau aku sedang berbaring tepat di depan pintu kamar. Untung saja aku pulang. Coba saja kalau tidak, bisa semalaman ini kamu tidur di sini, ucap suamiku sambil membimbingku ke tempat tidur. Lalu, kamu sendiri kenapa pulang, Kak? Bukankah kakak sedang kerja? Tanyaku kemudian sembari berbaring dan memandangi wajah Eti cukup lama untuk memastikan kalau tidak ada sesuatu yang janggal. Iya, tapi tadi perasaanku tidak enak, makanya aku segera pulang. Tidak enak bagaimana? Ya tidak enak saja. Lalu, pekerjaan kakak bagaimana? Itu tidak perlu dipikirkan. Yang paling penting bagiku kan adalah kalian. Makasih ya Kak, aku jadi senang. Mama kenapa ngomong sendiri? Hah? Aku benar-benar kaget dan bingung harus berkata apa, karena pada kenyataannya aku kini memang benar sedang berbicara sendiri, alias ngomong dengan guling, bukannya suamiku. Mama kenapa ngomong sendiri, Mah? Oh, tidak apa-apa kok sayang. Mama cuma ngigau saja. Sautku asal jawab. Terus, Eti sendiri ngapain? Masih belum tidur? Sambungku lagi sambil menatapnya penuh selidik. Eci habis dari dapur, Mah. Dari dapur? Ngapain? Kan Mama sendiri yang tadi dulu Eci ambilin air minum untuk Mama. Masa sih? Iya, Mah. Mama lupa ya? Entahlah. Sekarang Mama mau kita tidur saja ya. Pungkasku sambil tersenyum getir dan mengakhiri semuanya. Lima 15 menit berlalu. Awalnya aku berusaha diam dan sengaja tidak mau membicarakan hal yang aneh tadi dengan Eti, karena biar bagaimanapun juga hanya akan membuat kami pusing dan tak mengerti pula. Tapi ketika Eti kini mendadak gelisah dan ketakutan, mau tak mau aku akhirnya harus buka suara lagi. Kamu kenapa sayang? Ada orang, Mah. Di mana? Di luar, Mah. Di luar mana? Itu, Mah. Di luar rumah kita. Emangnya Mama nggak dengar ya? Tidak, Mama tidak dengar apa-apa kok. Kayak gitu coba Mama dengar deh, Mah. Ucap Eti sambil mendekatkan jari telunjuk di bibirnya. Aku menurut saja dan mulai memincingkan pendengaranku.
Dan pada awalnya aku memang tidak mendengar apapun juga selain suara jangkrik dan lolongan anjing di kejauhan sana. Tapi setelah menunggu beberapa saat, akhirnya telingaku dapat juga menangkap adanya suara-suara yang mencurigakan di sekitaran rumah kami. Iya ya, ada suara langkah kaki. Gumamku pelan sekali. Ma, Eci akut, Ma. Bisik putriku setelah tahu kalau aku sekarang sudah mendengar apa yang ia dengar. Tidak apa-apa sayang, ada mama di sini. Sahutku sambil memeluknya. Iya, Ma. Tapi suaranya makin dekat, Ma. Iya mama tahu, makanya jangan ribut. Ucapku dengan suara semakin dipelankan lagi, karena apa yang Eti bilang itu memanglah benar. Saat itu memang ada suara yang mirip dengan suara tangisan seorang wanita yang semakin lama semakin dekat ke jendela. Ma, itu suara orang nangis kan? Bisik Eti lagi lebih dekat ke telingaku. Entah kenapa anak ini sama sekali tak mau diam, walau sudah beberapa kali aku ingatkan. Shh, iya, mama dengar kok. Dia mau ke sini, Ma. Tidak, hanya lewat saja. Serius? Yang itu siapa, Ma? Siapa lagi sih? Tanyaku akhirnya dengan suara agak keras, akibat sudah benar-benar tak kuat lagi menahan rasa ketakutan. Itu, Ma. Saut Eti sambil menunjuk ke arah pintu kamar. Aku segera menoleh, tapi sama sekali tak dapat melihat siapa-siapa, karena pada saat yang sama seluruh lampu mendadak padam. Ma, tiap, Ma. Eci cacut, Ma. Tangis Eti sambil memelukku dengan tubuh gemetaran. Tidak apa-apa sayang, ada mama di sini. Tapi Eci cacut, Ma. Ada yang pegang kaki Eci. Masa sih? Siapa sih yang pegang kaki kamu? Ma, sayang, Ma. Sayang. Pekik Eti tiba-tiba dengan tubuh yang kemudian terasa seperti sedang ditarik dari pelukanku. Eti, kamu kenapa sayang? Mama, tolong Eci, Ma. Eti, kamu kenapa? Au! Tubuhku mendadak terlempar dari atas ranjang, yang seketika juga membuat Eti langsung terlepas dari dekapanku. Esoknya, saat aku bersama sang suami. Bagaimana kak? Kita jadikan ke rumah bapak hari ini? Tanyaku memastikan saat suamiku baru saja pulang sekitar pukul 5 pagi tadi. Entahlah dek, hari ini aku agak kurang enak badan. Jadi maksud kakak kita batal pergi ya? Tidak batal sih, cuma mungkin besok pagi saja. Apa? Besok pagi? Tidak, aku inginnya sekarang kak. Tapi aku lagi Pokoknya kita harus ke rumah bapak hari ini juga. Iya, tapi kakak enak bilang besok, aku yang sengsara. Apalagi kalau sampai mengalami kejadian seperti tadi malam lagi. memangnya apa yang terjadi tadi malam? Tanya suamiku bingung. Pokoknya sangat mengerikan sekali. Kita harus segera ceritakan hal ini sama bapak. Iya, tapi kan bisa besok. Ini harus cepat kak. Lagian yang aku lihat sekarang kakak baik-baik saja kok. Emang sakit apa sih? Iya, aku lagi sakit kepala. Bukan, maksud sakit perut. Saut suamiku gelagapan sambil buru-buru berlari ke kamar kecil.
Melihat tingkahnya tadi, aku langsung curiga kalau ia hanya pura-pura saja agar tidak jadi berangkat ke rumah bapak. Pasti ada sesuatu yang sengaja disembunyikannya. Kayaknya mau ngajak berantem nih orang. Geramku akhirnya sambil bersiap menyusulnya ke belakang. Tapi sebelum aku berhasil menyusulnya, mendadak HP-ku bergetar panjang, menandakan adanya sebuah panggilan masuk yang harus segera aku jawab. Halo? Sapaku ragu-ragu karena yang menelpon itu adalah ternyata nomor suamiku sendiri. Halo Dek, ini aku sudah di jalan. Kamu sama Eti siap-siap ya, kita berangkat pagi ini ke rumah bapak. Saut sebuah suara dari seberang sana yang memang adalah suara suamiku sendiri. Iya kak, tapi... Aku jadi bingung sendiri sambil menoleh bingung ke kamar kecil. Ada apa Dek? Kamu tidak apa-apa kan? Iya, aku tidak apa-apa kok. Sudah dulu ya, aku sama Eti mau siap-siap. Oh iya, silakan, aku bentar lagi sampai kok. Iya kak, hati-hati. Pungkasku sambil buru-buru menutup sambungan telepon. Aku menarik nafas panjang dulu sebelum kemudian mulai pelan-pelan melangkah menuju ke kamar kecil. Kerasnya suara motor Honda CBR milik suamiku yang membawa kami bertiga terdengar bagaikan membelah hutan saja. Aku sampai kaget karena suaranya jauh berbeda dari biasanya. Iya, memang sih, sekilas suara keras itu pasti dikira karena knalpotnya yang telah dimodifikasi. Tapi sesungguhnya yang membuatnya terdengar keras itu adalah karena terpantul oleh hutan di sekeliling kami. Karena jalan yang menuju ke desa ayah mertuaku ini memang masih dikelilingi oleh hutan alas yang sangat lebat. Adapun mengenai hutan-hutan lebat seperti ini, sebenarnya memang masih terdapat banyak di pelosok Kalimantan Tengah. Apalagi di daerah-daerah terpencil di pegunungan seperti tempat kami sekarang ini. Jadi sebenarnya apa yang aku jelaskan sekarang ini masih belum cukup untuk menggambarkan kenyataannya yang sebenarnya. Wih, hutannya masih saja seram ya kak? Ucapku sambil memeluk erat Eti yang sengaja kami taruh di tengah. Iya, tapi justru inilah yang membuat aku suka jika ke desa bapak, saut suamiku dengan tanpa mengalihkan konsentrasinya dari stang kemudi. Aku juga senang kok. Tapi tetap saja takut setiap kali kita lewat sini. Takut? Takut apaan sih? Ya takut ada binatang buasnya. Memang sih. Di sini masih ada hewan-hewan langka seperti kancil, terenggiling dan orang utannya. Tapi kalau untuk binatang buas macam beruang dan lain-lain, kayaknya sih sudah tidak ada lagi, Dek. Saut suamiku menjelaskan. Oh iya, kemana mereka? Sebagian besarnya mati diburu dan sebagiannya lagi pindah ke hutan yang lebih jauh. Kasian ya. Loh, katanya tadi takut hewan buas. Sekarang kok malah kasian? Iya, aku memang takut. Tapi bukan berarti aku senang kalau hewan-hewan langka kita hilang. Apalagi hilangnya karena diburu. Iya, adik benar. Itulah juga yang kadang aku sesalkan dengan masyarakat kita saat ini. Mereka kadang seakan tidak peduli lagi dengan alam dan isinya. Mulai dari hutan, hewan, hingga kekayaan alam kita kini mulai dikeruk habis-habisan oleh mereka. Ingat loh, kakak sendiri kan kerja di perusahaan batu bara. Sentilku sengaja. Adik benar. Tapi asal tahu saja kami yang bekerja itu sebenarnya karena butuh uang, bukannya karena mendukung mereka. Adik tahu sendiri kan? Tahu kalau pemerintah daerah kita ini cukup pelit dengan masyarakatnya. Pelit? Pelit bagaimana maksudnya kak? Tanyaku kurang mengerti. Ya, bandingkan saja antara karyawan perusahaan batu bara dan para pegawai honorer. Di daerah kita ini, gaji karyawan batu bara paling rendah adalah 3-5 juta rupiah per bulan.
Sedangkan para pegawai honorer paling mentok hanya 1,5 juta saja. Dan itu pun hanya di beberapa daerah saja. Kenyataannya masih banyak kok pegawai honorer yang gajinya cuma Rp150.000 per bulan. Iya juga ya. Pantas saja masyarakat kita sekarang lebih memilih jadi karyawan perusahaan batu bara, perusahaan kayu, atau bahkan jadi pemburu hewan langka akibat desakan ekonomi serta kesenjangan sosial yang juga tidak kunjung membaik. Iya, dan itu akan terus berlanjut hingga semua kekayaan alam kita ini habis. Aneh ya, kenapa hal seperti ini tidak disadari oleh pemerintah? Mereka sadar kok, cuma mereka sengaja menutup mata dengan alasan-alasan yang tak akan bisa kita mengerti. Kakak benar. Kita sekarang hanya bisa mengikuti arus saja. Mau siapapun yang memerintah, masyarakat kita di sini tetap saja harus memikirkan perutnya masing-masing. Tidak akan pernah ada yang namanya perubahan dan pembangunan untuk kesejahteraan itu. Iya, kata-kata perubahan, pembangunan dan kesejahteraan itu hanyalah kalimat omong kosong pelengkap kampanye saja. Tidak akan pernah lebih dari itu. Pungkas suamiku sambil sedikit memelankan laju motor, karena kami tidak lama lagi akan sampai. Gerimis mulai turun seiring dengan tenggelamnya matahari sore di desa ayah mertuaku yang masih bisa dibilang kolot dan lumayan mencekam. Aku memang sudah hafal betul dengan desa yang dari dulu tanpa PLN, jalan yang tidak pernah diperbaiki, dan tanpa adanya signal telekomunikasi. Ini pasti akan menjadi sangat seram jika sudah malam. Sampai jam segini kok bapak masih belum pulang dari ladang ya? Ucap suamiku sembari berjalan hilir mudik di teras rumah. Apa mungkin bapak bermalam? Sautku mengira-ngira. Entahlah, satu-satunya cara mengetahuinya adalah menyusulnya ke ladang. Jadi kakak mau menyusulnya? Iya, soalnya aku ingin cepat-cepat bertemu bapak dan bertanya tentang semua teror yang sedang menimpa kita ini. Tunggu. Dari mana kakak tahu ada teror yang sedang menimpa kita? Aku sudah tahu semuanya kok. Hah? Apa saja yang sudah kakak tahu? Tanyaku penuh selidik karena memang masih belum bercerita apapun dengannya. Kamu dan Eti hampir setiap saat diteror oleh sesuatu yang tak masuk akal kan? Ucap suamiku yakin. Iya kak, tapi kakak taunya dari mana sih? Desakku semakin heran. Eti sendiri yang menceritakannya padaku. Eti? Masa sih? Ucapku tak percaya dan menoleh ke arah putriku. Iya, karena... Selamat malam Pak. Sapa seorang pria paruh baya yang tiba-tiba muncul menghampiri kami. Iya, selamat malam, saut suamiku spontan. Putranya Pak Eda kan? Iya Pak, benar sekali. Sebelumnya saya ucapkan beribu maaf karena sudah mengganggu dan memotong pembicaraan kalian. Ucap pria paruh baya tadi lagi sambil menyungkingkan senyum getir. Oh, tidak apa-apa kok Pak. Ayo, mari masuk dulu. Terima kasih. Saya cukup di sini saja. Soalnya saya kesini hanya mau mengajak Anda ikut kami ke ladang. Memangnya ada apa ya Pak? Ayah Anda sekarang sedang sakit keras. Hah? Di mana? Sentak suamiku tak percaya. Di ladang. Beliau tadi tertimpa batang pohon. Astaga Tuhan, benarkah? Benarkah? Ucapku dan suami hampir bersamaan. Iya, sekarang beliau dalam keadaan kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bisa ikut kami? Iya, saya tentu saja ikut, saut suamiku dengan suara bergetar. Kalau begitu ayo kita berangkat. Iya Pak, ayo.
Lalu setelah berpamitan denganku, suamiku dan pria paruh baya tadi pun segera berangkat dengan terburu-buru. Apalagi menurut pria paruh baya tadi kalau Pak Kades dan yang lainnya sudah menunggu di ujung desa. Dan sementara itu, sambil menunggu kabar selanjutnya, aku sengaja mengajak Eti duduk di ruang tamu dengan perasaan yang tak menentu. Eti ngantuk? Tanyaku pelan sambil membelai rambut panjangnya. Aku sengaja mengajaknya ngobrol karena pikiranku sekarang benar-benar buntu. Apalagi anehnya saat itu tak ada satupun warga lain yang muncul. Biasanya kalau ada musibah seperti ini para warga akan berbondong-bondong datang membantu. Bayu, Mah. Mama mau tanya sesuatu boleh? Boleh, Mah. Apa yang sudah Eti ceritakan sama Papa? Nggak aja. Kok tidak ada? Padahal tadi kan Papa bilang kalau kamu sudah cerita semuanya. Kan Eci sayang sama Papa. Terus gimana Eci bisa cerita? Iya juga ya. Baiklah, makasih ya karena sudah mau jujur sama Mama. Iya, Mah, sama-sama. Malam yang kian larut dan sunyi mencekam kini seolah membawa hawa tidak enak hingga ke ruang tamu. Suara-suara aneh yang terkadang muncul dari luar sana pun ikut membuat bulu kuduku merinding tak karuan. Apalagi jika teringat tentang sejarah desa ayah mertuaku ini yang dulunya adalah bekas tempat makam-makam kuno yang katanya arwah mereka masih belum tenang hingga saat ini. Berkali-kali aku menggerutu sendiri karena hingga mulai tengah malam begini suamiku belum pulang juga. Aku bingung entah apa gerangan yang buat mereka jadi terlambat seperti ini. Ya Tuhan, apalagi sih itu? Sentakku kaget karena pada saat yang bersamaan pula terdengar suara lemparan batu di atap rumah. Konon, menurut cerita suamiku, hal ini terjadi adalah sebagai pertanda kalau ada makhluk astral yang sedang mengintai para penghuninya. Eti, kita ke kamar saja yuk. Ucapku kemudian pada putriku dengan perasaan takut yang mulai menyergapi hati. Setelah berada di kamar, aku dan putriku hanya bisa berbaring sambil berpelukan saja. Kami tak berani bergerak kemana-mana, walau saat itu mulai terdengar adanya suara beberapa orang dari arah teras sana. Suara-suara yang muncul itu awalnya aku kira suara dari para rombongan suamiku yang sudah pulang. Tapi karena mereka tiba-tiba diam, maka aku pun jadi heran dan curiga. Tunggu di sini sebentar ya. Ucapku pada Eti karena pada menit selanjutnya tiba-tiba ada suara ketukan di pintu depan. Mama mau kemana? Tanya Eti spontan. Mama mau lihat siapa yang datang itu. Jangan, Mah. Kenapa? Itu yang jahat, Mah. Orang jahat? Apa maksud kamu sayang? Celetukku tak percaya. Maing, Mah. Saut Eti dengan raut wajah yang benar-benar serius. Bagaimana Eti bisa tahu? Ya, kayaknya Eci memang tahu, Mah. Sudah jangan aneh-aneh ngomongnya. Biar Mama lihat dulu ya. Mah, jangan, Mah. Shh, tenang sayang, tidak apa-apa. Potongku sebelum buru-buru beranjak ke depan. Siapa ya? Tanyaku kemudian setelah sudah berada di depan pintu. Ini saya Bu, Pak RT. Saut seseorang dari luar sana dengan suara yang terdengar berat dan serak. Pak RT, ada apa ya Pak? Ini kami membawa jenazahnya Pak Eda.
Bapak. Pakekku histeris karena nama yang mereka sebutkan tadi adalah nama ayah mertuaku. Iya Bu, jadi tolong bukakan pintu. Pinta orang yang mengaku sebagai Pak RT tadi dengan suara yang sedikit dipelankan. Spontan saja aku pun langsung membukakan pintu tanpa berpikir atau bertanya dulu kenapa mereka datang tanpa suamiku. Bapak, apa yang terjadi? Aku segera terdiam dan tak berani bergerak sedikit pun juga. Karena pada saat itu sebuah moncong senjata api langsung ditodongkan ke wajahku. Masuk dan jangan berani berteriak jika tidak ingin otak kamu beramburan. Sentak seorang pria bertopeng dan suara yang galak. Aku benar-benar ketakutan dan juga merasa bodoh sudah berhasil terperdaya olehnya. Harusnya tadi aku tidak boleh percaya begitu saja dengan ucapannya. Ayo, tunjukkan di mana uang dan barang-barang berharga kalian. Sentaknya ketika kami sudah berada di dalam rumah. Iya, di sana. Sautku ketakutan sambil berjalan pelan ke arah kamar. Bagus, keluarkan semuanya ya, ucap si perampok tersebut sambil mengikuti di belakangku. Perampok seperti ini benar-benar tidak terduga dan tak pernah aku alami sebelumnya. Jadi tak sampai 10 menit setelah satu persatu barang berharga seperti HP, kunci motor, serta uang kami mulai masuk dalam tas si perampok tadi. Aku baru sadar jika ada satu temannya sudah siap menunggu di atas motor Honda CBR suamiku. Artinya mereka memang sudah benar-benar merencanakan perampokan itu dengan sangat matang. Sudah semuanya? Tanya si pria bertopeng setelah puas menguras semua barang-barang kami. Iya. Anggukku gugup. Kalau begitu sekarang tinggal merampok kamu saja, ucapnya lagi sambil memperhatikan tubuhku dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Aku langsung tahu apa yang diinginkannya dariku, dan aku jelas tidak akan mau menuruti apapun kemauannya, walau harus nyawaku sebagai taruhannya. Cepat lakukan apa yang aku perintahkan. Bentaknya marah begitu melihat gelagat penolakanku. Tidak, jangan harap aku mau. Sautku tak kalah sengit. Baiklah, kalau begitu kamu terpaksa aku bunuh saja, tukasnya sambil mengokang senapannya. Kontan saja aku langsung menahan napas, dan ketika beberapa detik lagi peluru siap meluncur menuju kepalaku, tiba-tiba Eti muncul untuk menghalangi moncong senapan si perampok tadi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang terjadi dengan Manda dan Eti? Siapakah perampok itu? Benar manusia atau hantu? Ikuti terus cerita misteri bersambung Teror Karyau. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.